apa sih dampaknya dari wabah COVID-19 ini atau pandemi COVID-19 ini terhadap pebisnis atau pelaku usaha? Nah, kita sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Pak William Sunito dari tokohub.com, pebisnis online. Halo, selamat sore Pak William. Sore, Apa kabar? baik, Ini nampaknya lagi sibuk ya? lumayan. Lumayan, kita ambil waktunya sedikit ya sebentar Pak William. Boleh, Nah, boleh. kira-kira dampak yang paling dirasakan oleh pebisnis online nih, spesifik khususnya dari wabah COVID-19 ini apa ya? Kalau di bisnisnya saya sendiri kan kita B2B marketplace buat food ingredients ya, jadi kita supply bahan-bahan makanan. Mhm. Nah, mendekati COVID-19 ini kan jarang sekali orang keluar dan kita Ya. menargetkan UMKM, malahan penjualan kami itu naik Oh, gitu. oke. Karena kita menargetkan yang UMKM yang home delivery lah, karena kan banyak orang yang nggak mau ke mall, jadi dia orang order via online, via Instagram. Nah itu target konsumen kita, jadi kebetulan emang kita punya penjualan naik. Tapi concernnya kita itu lebih ke employees-nya aja sih. Iya, betul. Jadi kita lagi bener-bener sibuknya itu ngebuat dokumen dan juga SOP, bikin batch secara employee itu ada waktu shifting, penggantian. Dan kalau parah, apakah ada yang harus work from home atau apa seperti itu. Ini employees-nya dalam artian yang bekerja di kantor atau yang mengantarkan nih? Karena kan kita ada kantor, ada yang mengantarkan kan. Jadi kita kan tetap nggak bisa, maksudnya kayak pilih-pilih, oh berarti harus yang ini aja yang kita prioritasin, kan nggak bisa kan. Betul. Jadi step pertama ini kita melakukan kayak batch aja sih. Jadi dikasih waktu, yang penting kan social distancing. Jadi jangan sampai warehouse, office semuanya tuh digerumunin banyak orang. Jadi usahain tuh orangnya lebih sedikit aja saat waktu kerja gitu. Oke, oh warehouse-nya ada sendiri begitu ya? Iya Online-nya gitu. juga ada. Nah, Betul. kalau misalnya untuk memperlancar transaksinya sendiri itu gimana? Kalau misalnya delivery begitu, apakah nanti SOP-nya di dalamnya nanti pendeliverynya yang mengantarkannya barangnya ditaruh di garasi begitu atau disangkutin, yang penting nggak ketemu orangnya atau gimana rencananya nih? Kalau kita itu kebetulan kita grosir ya, B2B kan. Jadi kita itu pasti ada ketemu orang lah secara pengiriman. Cuman customer kita sarankan jangan ke tempat kita lagi sekarang. Kita udah ngeblok soal orang luar. Jadi itu nggak bisa cuman hanya orang-orang karyawan kita yang emang pas masuk udah di screening aja gitu. Udah dites suhunya, terus kita hari ini juga ada mengadakan penyemprotan, ada hand sanitizer, itu semuanya udah clear sih. Terus kita beliin vitamin. Nah ini buat employees-nya, tapi kalau buat customer kita saranin mereka nggak datang. Untuk partner seperti vendor atau meeting kita udah cancel semua, harus virtual aja. Oke, disarankan tidak datang tapi tetap kalau misalnya mau datang bisa-bisa aja begitu berarti ya? Iya, tapi sekarang udah mulai menurun sih, karena kita udah buat announcement sekali per tanggal kemarin itu kita secara kerasnya kita ngomong udah nggak boleh ada yang datang. Tapi kalau ada yang benar-benar ingin datang ya kita kan nggak bisa ngomong apa-apa ya. Tapi kita udah bilangin ke semua sosial media kita dan kita udah taruh di depan office kita itu bahwa orang luar itu udah nggak boleh datang. Oke. Gitu. Nah, kalau di warehouse-nya sendiri, jika ada customer yang datang, apakah ada prosedurnya? Dia harus disemprot disinfektan, harus pakai baju khusus gitu? Kalau warehouse kita udah pastikan udah tidak boleh. Oh, udah pastikan tidak boleh. Udah pastikan tidak boleh. Karena ini juga kan kita baru buat announcement kemarin. Takutnya kan masih belum ada yang tahu. Cuman kita ini udah sepakat banget per hari ini itu udah stop dari orang yang masuk sih. Jadi kayak hari ini tuh udah jarang banget itu ada customer karena dia udah tahu. Jadi rata-rata tuh kita sistemnya adalah mereka itu semuanya kita adain live chat support kita. Terus kita ada WhatsApp kita dalam waktu kerja dan juga semua pengirimannya itu kita drop di depan tempat dia gitu. Dan mereka itu kalau mau pick up itu di depan areanya kita. Oke. Gitu. Nah, kalau berarti ini sekarang lagi nyusunin semacam SOP begitu ya, bagaimana penanganan COVID-19 ini di sekitar lingkungan kerja. Apakah ada asistensi atau guideline gitu dari pemerintah untuk mempersiapkan ini? Pemerintah sih kemarin kan dia ada SE-nya kan, dari Menteri Kesehatan dan juga Menteri Ketenagakerjaan itu kita juga udah lagi pelajarin sih gimana aja, dan kita lihat dari guideline itu juga, dan juga kita discuss ke beberapa perusahaan partner-partner kami dan juga startup-startup yang lain, mereka gimana cara handle-nya. Karena kan kalau kita ini posisinya berbeda ya, kalau mungkin startup yang berbentuk teknologi mereka kan nggak usah presence gitu. Kalau kita itu kan teknologi iya, tapi kita ada mengirimkan produk. Di satu sisi kita juga ada tanggung jawab gimana UMKM kita itu yang masih mau dagang, yang
setidaknya Ya. masih mau berputar, kita tetap harus kirimin kan. Mm-mm. Jadi kita juga ada problemnya itu menjaga stok dan harga itu harus stabil. Itu problem kedua kita gitu. Oke, nah itu gimana tuh? Apalagi kalau misalnya kemarin ada panic buying gitu, apakah ini panic buying yang membuat penjualan meningkat atau seperti apa nih? Kita sih boleh dibilang kalau yang ini bukan panik buying ya, Aha, cuman ada customer yang shifting aja. Misalnya dulu itu dia ke specialty store, ke toko-toko kelontongan atau pasar, ah, tapi kan sekarang mereka nggak keluar. Akhirnya cari oke, di Google gitu kan. Nah aha, munculnya kita, jadi mereka datanglah ke kita gitu. Makanya kita juga nambah customer lebih banyak juga gitu. oke, Secara transaksi pun kita naiknya boleh dibilang tuh hampir 2 kalinya lah dari oke, hari-hari biasanya gitu. mhm, Cuman ya kembali lagi, kalau ini kan di posisi yang mana belum, kalau jangan sampai lockdown ya. Kalau ya misalnya sampai betul. lockdown ya berarti kan Mhm, udah berbeda lagi mhm, ceritanya mhm. gitu. Berarti kemarin kalau pembelian itu nggak ada yang namanya panic buying. Kalau panic buying kan ada satu item yang dibeli secara massal begitu. Nah kalau Nah dari ya itu catatan transaksi nggak ada ya? nggak ada. Kalau kita itu kan karena produk yang harus diproses lagi, kita bukan yang produk langsung dimakan Oke. gitu. Beda sama mie instan atau beras Mhm. ya. Kalau kita Betul itu kan betul. misalnya kita kirim mentega, tepung atau apa untuk Ya mereka harus jual diolah ya. lagi gitu, Mhm, harus diolah lagi. Jadi kita itu mhm, belum sampai sisi sana sih. Ya kita mhm. berharap juga jangan sampai Jangan panik sampai. buying yang mana harga langsung fluktuatif gitu. Cuma kita udah Betul. persiapkan, kalau sampai itu happen, kita punya stok juga masih bisa lah untuk nge-cover mereka. Oke. Nah, kira-kira kalau misalnya nanti di kedepannya begitu, jangan sampai sih ada panic buying, itu apa ada rencana mitigasinya? Kalau kita secara sekarang stok itu kita masih aman ya. Kalau untuk 2 sampai 3 bulan ke depan itu kita Oh, masih oke. aman lah ya. Jadi kita no problem lah. Apalagi untuk bulan ini kita sangat percaya lah kalau ini tuh kita bisa kontrol in terms of kalau ada panik baik gitu. Cuman concernnya kita adalah apakah employees-nya kita itu benar-benar bisa bekerja dengan nyaman aja sih Dan gitu. aman ya. Itu ya, dan aman. Itu paling penting kan. Kita kan itu Betul. salah satu moto Toko Up.com itu, kita customer first, kedua itu employees-nya, baru shareholder. Jadi kita harus pastikan Keren. satu keduanya itu harus dipastiin dulu gitu. Betul, karena memang yang pekerja inilah yang juga running usahanya ya. Betul ya, ini makanya kita juga lagi hektiknya buatin mereka punya tas kerjanya sih gitu. Oke, Pak William, harapan kedepannya apa nih dengan adanya kondisi seperti ini, terus kemudian hektik-hektiknya? Harapannya sih sekarang ya kita pinginnya sih back to normal ya dengan Ya. cepat. Tapi kan ya kita lihat dari semua negara pun juga mereka lagi uh, develop vaksinnya, gimana cara deteksinya lebih cepat. Ya kita juga pasti berharap government juga bisa step in, bekerja sama dengan negara-negara lain yang mana tuh yang emang udah lebih expert soal beginilah. Biar kita tahu arahnya kemana, dan juga biar kita itu tidak terlalu panik lah ya. Jadi saya rasa lebih stabil ketimbang kasih informasi, oh ini ada sekian mati atau apa. Itu kan yang bikin kita orang semua pada panik kan sebenarnya. Itu Oke, aja sih. Sama keterbukaan informasi. media-media juga itu jangan terlalu publishnya yang sampai kayak gimana, terus orang yang sharing-sharing di WhatsApp itu sebenarnya Nah, ngebikin perekonomian kita itu aha, jadi bakal goyang juga kalau misalnya semuanya panik, stres, nanti betul. dikira baru bangkit sedikit, wah ini penyakitan atau apa. Nah itu yang kita takutnya tuh di sana sih Aha. gitu. Dan apalagi stigma terhadap korban ya. Betul, jadi kayak itu yang saya in the short termnya sebenarnya dari kemarin itu yang problemnya itu di sana sih, karena banyak dapat sharing artikel, sharing nggak tahu source-nya dari mana, Betul, terbang ke hoax. employees atau kemana, itu kan jadi semuanya pada, aduh Pak, saya work from home aja, saya mendingan ini, wah itu kan nggak bisa kan, jadi kita Betul. harus tenang dulu gitu, gimana cara handling everything-nya gitu. Baik, Pak William, mudah-mudahan situasi ini cepat kita lewati ya. Mudah-mudahan Iya, kembali normal insya Allah. Pak William, amin, terima amin. kasih banyak untuk waktunya Terima sore ini. kasih. Sukses selalu untuk usahanya. Stay safe. Selamat Ya, stay sore. safe.